Halo pecinta sepak bola dunia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport, tempatnya analisis tajam, berita paling update, dan ulasan taktik sepak bola paling mendalam. Kejutan demi kejutan terus mewarnai ajang Piala Dunia 2026. Kali ini, mata dunia tertuju pada Atlanta Stadium, di mana raksasa Eropa, timnas Spanyol, berhadapan dengan wakil tangguh dari Asia, Arab Saudi. Banyak yang berekspektasi laga ini akan berjalan alot, apalagi Arab Saudi punya sejarah pembunuh raksasa saat menumbangkan Argentina di edisi Piala Dunia sebelumnya. Namun, apa yang tersaji di lapangan sungguh di luar nalar. Spanyol mengamuk, melibas elang hijau dengan skor telak 4-0 tanpa ampun. Di balik kemenangan fantastis ini, ada satu otak jenius yang menjadi dalang utama, sang entrenador, Luis de la Fuente. Pendekatan taktiknya di laga ini tidak hanya menghancurkan mental Arab Saudi, tetapi juga memancing pujian habis-habisan dari para legenda sepak bola dunia. Lalu, apa sebenarnya rahasia dan cara jitu Luis de la Fuente menyulap Spanyol menjadi monster yang begitu menakutkan? Dan bagaimana reaksi para legenda melihat pembantaian ini? Siapkan camilan kalian, football lovers, karena kita akan membedah tuntas taktik mematikan La Roja. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update dengan konten eksklusif dari Raftel Sport. Mari kita mulai dari pertanyaan terbesar. Bagaimana cara Luis de la Fuente membongkar pertahanan Arab Saudi yang terkenal rapat? Jawabannya terletak pada revolusi yang ia bawa ke dalam skuad La Roja. Selama 1 dekade terakhir, Spanyol seringkali terjebak dalam kutukan tiki-taka yang monoton, penguasaan bola mutlak, namun miskin penetrasi. Di tangan de la Fuente, filosofi itu berevolusi menjadi jauh lebih agresif dan mematikan. Hal ini disoroti secara tajam oleh legenda Blackburn Rovers, Georgios Donis. Sebagai sosok yang paham betul karakter sepak bola Timur Tengah, Donis memuji cara de la Fuente mengeksploitasi kelemahan lawan melalui 2 sisi sayap. Donis melontarkan analisis yang sangat menohok, Spanyol bukanlah tim yang sama ketika Lamine Yamal atau Nico Williams berada di bangku cadangan. Ini adalah kunci utamanya, football lovers. De la Fuente tahu bahwa untuk menghancurkan blok pertahanan rendah Arab Saudi, umpan-umpan pendek di tengah saja tidak cukup. Ia menempatkan Lamine Yamal dan Nico Williams sebagai ujung tombak serangan sayap. Cara kerjanya brilian. Spanyol sengaja memancing para pemain Arab Saudi menumpuk di area tengah, lalu dengan 1-2 sentuhan kilat, bola dipindahkan ke sayap. Di sanalah Yamal dan Williams dibiarkan melakukan duel one-on-one dengan bek lawan. Kecepatan dan kelincahan duo sayap ini merusak struktur pertahanan Arab Saudi. Tanpa taktik direct winger ala de la Fuente ini, Spanyol mungkin hanya akan berputar-putar memegang bola tanpa arah. Namun dengan strategi ini, pertahanan Arab Saudi hancur lebur sejak menit awal. Taktik jenius de la Fuente langsung membuahkan hasil instan ketika pertandingan baru berjalan 10 menit. Lewat sebuah skema serangan yang sudah direncanakan dengan matang, bintang muda Barcelona berusia 18 tahun, Lamine Yamal, sukses merobek gawang Mohamed Al-Owais. Gol ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari instruksi de la Fuente yang meminta Yamal untuk bermain lebih berani masuk ke kotak penalti dan langsung melepaskan tembakan jika ada celah. Gol pembuka ini bekerja layaknya palu godam yang menghancurkan mental Arab Saudi seketika. Rencana Arab Saudi untuk bermain bertahan dan mencari hasil imbang langsung berantakan. Setelah gol kilat tersebut, skenario de la Fuente berjalan sempurna. Arab Saudi terpaksa keluar menyerang untuk mencari gol penyeimbang, yang justru meninggalkan celah menganga di lini belakang mereka. Spanyol yang bermain layaknya predator kelaparan, dengan mudah mengeksploitasi ruang kosong tersebut dan menambah 3 gol berikutnya. Masterclass taktik yang benar-benar sempurna dari Luis de la Fuente. Kecerdasan de la Fuente dalam meracik tim dan memaksimalkan potensi pemain mudanya ternyata membuat legenda besar Manchester United dan timnas Inggris, Wayne Rooney, terpukau luar biasa. Saat menjadi pandit di stasiun televisi BBC, Rooney tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap skuad Spanyol dan secara khusus memberikan sorotan tajam pada Lamine Yamal. Sebagai mantan wonderkid yang pernah memikul beban berat di usia belasan tahun, Rooney tahu persis seberapa sulitnya tampil konsisten di ajang sebesar Piala Dunia. Ia berkata, "Saya sangat menyukai Lamine Yamal. Dia membuat saya tersenyum."
Pujian Rooney ini sekaligus menjadi pujian tidak langsung untuk Luis de la Fuente. Mengapa? Karena de la Fuente lah yang memberi kebebasan dan kepercayaan penuh kepada anak berusia 18 tahun untuk menjadi motor serangan timnas senior. Rooney menyoroti footballing IQ atau kecerdasan sepak bola Yamal yang dinilainya amat langka. Lebih lanjut, Rooney dengan tegas menyebut bahwa kematangan Yamal ini memberikan suntikan kepercayaan diri yang masif bagi seluruh skuad Spanyol. Berkat keberanian de la Fuente mempercayai darah muda, Spanyol kini memiliki aura juara. Rooney yakin bahwa kombinasi taktik pelatih dan kecerdasan pemain seperti Yamal akan menjadi senjata rahasia La Roja untuk mengunci gelar juara Piala Dunia 2026. Pembantaian 4-0 atas Arab Saudi ini tidak hanya membuktikan kejeniusan taktik Luis de la Fuente, tetapi juga mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola dunia. Berkat instruksi sang pelatih yang menempatkannya di posisi krusial, gol Lamine Yamal di laga ini menjadikannya pemain termuda kedua sepanjang sejarah yang sukses mencetak gol pembuka di ajang Piala Dunia. Di usia 18 tahun 343 hari, pencapaian Yamal ini hanya kalah dari satu manusia mutlak di dunia sepak bola, sang raja, Pelé, yang mencetak gol pada usia 17 tahun di Piala Dunia 1958. Berada di buku rekor yang sama dengan Pelé adalah bukti nyata bahwa kita sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda baru. Tidak berhenti di situ, media dan pandit sepak bola di seluruh dunia kini terus menyandingkan Yamal dengan Lionel Messi. Visi bermainnya, ketenangannya, dan cara de la Fuente membangun tim di sekelilingnya sangat mengingatkan kita pada bagaimana Messi muda mulai menguasai dunia. Bedanya, Luis de la Fuente tampaknya tahu persis bagaimana cara menjaga mental Yamal agar tidak hancur oleh tekanan penerus Messi, melainkan menjadikannya kekuatan utama tim. Kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi adalah bukti otentik bahwa revolusi taktik Luis de la Fuente berjalan sukses. Dengan menyingkirkan penguasaan bola yang membosankan dan menggantinya dengan serangan sayap mematikan lewat Lamine Yamal dan Nico Williams, Spanyol kini berevolusi menjadi tim yang sangat menakutkan dan diunggulkan untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Pujian dari Wayne Rooney dan Georgios Donis hanyalah awal. Jika de la Fuente bisa terus menjaga konsistensi permainan La Roja, bukan tidak mungkin dominasi Spanyol akan menyapu bersih semua lawan di Amerika Utara tahun ini. Nah, bagaimana menurut kalian, football lovers? Apakah taktik Luis de la Fuente ini sudah cukup sempurna untuk membawa Spanyol menjadi juara dunia 2026? Ataukah mereka masih punya titik lemah yang bisa dieksploitasi oleh tim besar lainnya? Tuliskan analisis, pendapat, dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi layaknya pandit sepak bola sungguhan. Jika kalian suka dengan bedah taktik dan berita terbaru di video ini, pastikan untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Raftel Sport. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video epik seputar sepak bola dari kami. Terima kasih sudah menonton, tetap junjung tinggi sportivitas, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga.